Tak hanya Tengku Dewi, Andrew Andika yang baru kemarin resmi bercerai di sepanjang tahun 2024 ini tidak dipungkiri banyak perceraian yang sangat menghebohkan. Seperti halnya perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda, Nisha Ahmad dan Andika Rosyadi, Ria Ricis dan Tengku Rian, hingga Iris Bella dan Amar Zoni. Selain kasus hukum seperti kasus anak bos tukang roti, tahun 2024 juga dipenuhi dengan berbagai kabar penuh lika-liku dari kehidupan rumah tangga para selebriti Indonesia. Seperti rumah tangga para selebriti yang resmi bercerai hingga yang tengah diambang kehancuran. Berikut, pemirsa silat RCTI, inilah deretan kisah lika-liku kandasnya pernikahan pasangan selebriti di tahun 2024 yang menghebohkan dan menjadi sorotan. Tengku Dewi dan Andrew Andika. Di penghujung tahun 2024, rumah tangga aktor Andrew Andika dan Tengku Dewi Putri resmi berakhir dengan adanya putusan cerai yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong, Bogor, Jawa Barat pada hari Rabu 18 Desember 2024 kemarin. Di momen itu, Tengku Dewi dan Andrew Andika sama-sama tidak hadir dalam sidang putusan cerai mereka. Namun, Majelis Hakim mengabulkan juga menyatakan bahwa hak asuh kedua anak mereka dinyatakan jatuh ke tangan Tengku Dewi. Selain itu, Andrew Andika juga harus memberikan nafkah untuk kedua anaknya setiap bulannya sebesar 20 juta rupiah dengan kenaikan sesuai ketentuan. Agenda sidang hari ini itu kesimpulan, lalu langsung putusan. Sudah dikabulkan ya, sudah berpisah, lalu ada untuk hak asuh anak dan biaya bulanan untuk biaya anak. Kalau dibilang yang enggak, nah itu yang sebenarnya cobaan yang menurut aku terberat itu adalah ketika kita diuji sama orang-orang yang paling kita sayang, yang kita anggap bisa melindungi kita gitu, melindungi yang bisa kita jadikan pegangan. Ternyata orang itu yang justru ngancurin kita gitu. Itu sih berat banget menurut aku ya. Berat banget menurut aku ya. Prahara rumah tangga Andrew Andika dan Tengku Dewi sempat heboh, menyita perhatian publik sepanjang tahun 2024. Mirisnya, Tengku Dewi mengajukan gugatan cerai ketika sedang berbadan dua. Yang juga mengejutkan, Tengku Dewi juga membongkar pengkhianatan Andrew melalui sejumlah unggahannya di media sosial. Di sisi lain, Andrew belakangan sempat menyebut alasan perceraian mereka adalah karena Tengku Dewi tidak memberikannya nafkah batin dan dianggap tidak mampu mengurus anak-anak mereka. Pernyataan itu menambah sorotan publik terhadap rumah tangga pasangan selebriti tersebut. Yang tidak ada di Dewi ya mungkin itu yang bakalan gue cari dari seseorang. Yang tidak ada di Dewi, yang lo akan cari dari orang yang baru, which is apa? Mungkin kalau Dewi itu tipikal apa ya, dia tuh tipikal yang kayak kerja banget nih orangnya gitu. Oke. Dia lebih milih kayak, oh ya udah kalau misalnya gue nggak bisa melakukan pekerjaan rumah tangga nih, gue mendingan bayar pembantu, gue mendingan bayar babysitter. Karena dia harus bekerja di luar. Karena dia harus bekerja di luar apa segala macam gitu loh. Ya, mungkin gue pengen little bit more simple life mungkin. Ya kan, mungkin hal seperti itu yang gue cari nanti. Ya itu haknya dia ya untuk ngebela diri atau POV-nya dia. Cuma ada beberapa hal yang menurut aku sayangkan karena pembicaranya nggak sesuai fakta ya. Kayak dia menyalahkan aku tidak menjadi istri yang baik selama rumah tangga. Terus hampir almost 2 years dia bilang kan, selama 2 tahun enggak 2 tahun juga. Tapi memang ada momen-momen di saat aku tidak melayani, ibaratnya gitu ya, melayani dengan baik. Karena apa? Aku punya alasan. Karena pada saat itu dia ketahuan lagi untuk
ya begitulah ya, dengan wanita lain, cheating dengan wanita lain. Ya kita namanya wanita akan ada perasaan ilfeel juga ya. 2024 tuh bener-bener tahun yang bukan cuma ngajarin aku sesuatu ya, tapi menampar menampar gitu kan. Bener-bener aku tuh ditampar buat untuk ngasih tahu hidup ini tuh bukan selamanya sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Pasti ada hal-hal yang di luar dari kendali kita. Tak hanya Tengku Dewi, Andrew Andika yang baru kemarin resmi bercerai di sepanjang tahun 2024 ini, tidak dipungkiri banyak perceraian yang sangat menghebohkan. Seperti halnya perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda, Nisha Ahmad dan Andika Rosyadi, Ria Ricis dan Tengku Rian, hingga Iris Bella dan Amar Zoni. Ada yang sebelumnya dikenal sebagai pasangan harmonis, namun akhirnya berujung perpisahan. Ada pula yang memang banyak mengalami permasalahan dalam rumah tangganya. Seperti kisah pasangan Kimberly Ryder dan Edward Akbar, yang bahkan proses perceraiannya diwarnai konflik dan drama, seperti yang diungkap Ibunda Kimberly. Hingga akhirnya keduanya resmi berpisah pada tanggal 29 November 2024 lalu. Sebenarnya puas-puas aja sih. Bagi aku yang penting adalah cerainya di finalize dan juga hak asuh anak pastinya di aku. Sekarang lo pikirin sekarang bagaimana lo keluarin duit tiap bulan. Ya, itu aja. Siapin tuh duit, lo mau bantu apa enggak? Kalau nggak mau bantu udah lo zip. Lebih bersyukur, lebih mendapatkan ridhonya, lebih diberikan hidayah untuk bisa melangkah lebih baik lagi di jalannya dibanding tahun sebelumnya. Perceraian Ari Lasso dan Vita Desi pada bulan Februari 2024 juga tidak kalah mengejutkan publik. Bahkan perpisahan itu terjadi di saat semestinya keduanya merayakan Silver Wedding Anniversary, yakni 25 tahun pada tanggal 8 Februari 2024 lalu. Kabar tersebut pun terungkap beberapa bulan setelahnya, yakni di bulan Oktober saat Ari mengumumkan lewat akun media sosialnya. Kita udah hidup sendiri dan ya mungkin saya atau dia akan memulai hubungan baru gitu kan, biar gak jadi fitnah gitu. Jadi apa namanya, ya pokoknya agar kalau baik isi saya maupun saya jalan atau dengan siapa gitu, orang kan biar nggak bingung gitu ya. Itu aja sih. Sebenarnya karena kita mungkin semua udah gede-gede juga ya, jadi kayak ya udahlah, ya kayak lanjut biasa aja, kayak biasa. Kayak karena semuanya juga kayak ngerasa yang nggak ada bedanya juga, ya udah. Kayak adik-adik juga semua udah gede, jadi kayak ya udahlah, semuanya baik-baik aja kata. Di antara sejumlah pasangan selebriti yang sudah ketuk palu, ada pula yang masih menjalani proses perceraian, di antaranya Baim Wong dan Paula Verhoeven, yang diliputi sorotan dugaan pengkhianatan cinta. Berbanding terbalik, Asri Welas dan Galih Rida Raharja justru memilih berpisah tanpa konflik. Dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Agama Depok 17 Desember 2024 Selasa kemarin, Galih dan Asri sudah sama-sama membuat kesepakatan. Selain pembagian harta gono gini, mereka juga sepakat bahwa hak asuh anak akan diberikan kepada Asri. Meski begitu, keduanya tetap menjaga hubungan baik demi buah hati tercinta. Ada harta gono gini sudah dibagi dan ada hak asuh anak yang sudah diberikan juga ke Mbak Asri, jadi semua sudah saya jawab dan semua sudah oke. Iya pasti mohon maaf ya, anak-anak papi mohon maaf kalau ini harus terjadi, karena memang ini udah kesempatan kita bersama. Pastinya papi mami inginnya yang terbaik buat anak-anak, tapi kalau memang jalan ini pun harus terjadi,
kita tetap akan memantau kamu, kita akan tetap berusaha sebaik mungkin agar kamu bisa menyelesaikan pendidikan. Jadi hidup gak seperti jalan tol yang mulus sekali. Memang hidup saya penuh kerikil, masuk jurang, masuk hutan, kesasar. Tapi saya yakin saya bisa menghadapi hidup ini dengan baik. Berbeda dari Asri Welas dan Gali, justru proses perceraian Andre Taulani dan Erin Taulani setelah 19 tahun pernikahan dan terlihat adem ayem. Diajukan gugatan perceraian pada tanggal 25 September 2024, hingga kini masih belum mencapai titik akhir. Setelah mendengar putusan dari Pengadilan Agama Tiga Raksa yang menolak gugatan tersebut, Andre mengajukan banding. Namun hasil banding tidak berbeda. Pengadilan Tinggi Agama Banten tetap ditolak karena pengadilan menilai tidak terbukti adanya polemik serius antara dirinya dan Erin. Alhasil, keduanya masih sah menjadi suami istri menurut hukum hingga kini. Untuk perkara cerai talak ya dari Andre Taulani itu putusan banding dari Pengadilan Tinggi Agama Banten itu udah turun pada tanggal 14 November 2024. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, artinya Andre dan istrinya masih sah suami istri dan belum bercerai. Ya kita kan namanya hidup, that's life ya kan. Hidup itu kan seperti dinamika, ada naik, ada turun, segala macam. Ya sama seperti teman-teman juga mengalami kehidupannya, seperti itulah.